Selamat malam saudara-saudariku, saya Sabar Mangadu dari Jakarta. Hari Minggu 30 November 2025. Jadi ada tentang atau perihal ya yang bolak-balik suhunya naik turun politik, majulkan Gibran. Majulkan Gibran ya, saya pribadi adili Jokowi, majulkan Gibran, satu paket ya. Tapi dari sisi waktu atau timetable, saya yakin lebih cepat majulkan Gibran. Proses politik di DPR dan nanti MPR. Kalau adili Jokowi itu proses hukum, pengadilan, ya, banding, wah panjang itu ya. Tapi kabar baiknya menurut saya segera nanti RUU perampasan aset ya akan dibahas menjadi undang-undang. Miskinkan ya, termasuk adili Jokowi, miskinkan. Pokoknya siapapun koruptor ya dan apanya itu pengusaha hitamnya ya, miskinkan. Jadi kembali majulkan Gibran. Kita tahu ya, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ada di pasal 7 ya. Pasal 7 dan ada 4 alasan untuk memajulkan presiden maupun wakil presiden. Wakil presiden dalam hal ini wakil presiden ya, Gibran Fufapa asam sulfat anak haram konstitusi ya, macam lah itu ya. Jadi dikatakan ya, tahap pertama mekanismenya DPR menggelar rapat pleno ya. Rapat pleno, ada 580 anggota DPR harus hadir minimal 2/3 dari anggota DPR. Itu artinya kan 2/3 dari 580, 387. Nah, di DPR atau parlemen ada 8 partai. Wah, ya gimana nih ya, untuk mencapai 387. Jadi gini, kan baru saja ya belum ada 2 minggu lalu, bisa di-googling, kelakuan atau tindakan dari Menhan Syafri Samsudin. Menhan, sohibnya Prabowo sejak Akademi Militer ya. Ya mereka satu angkatan, katanya kawan kamar. Itu ya tidak viral ya di pemberitaan, tapi kan viral di pikiran dan jiwaku ya. Bahwa diberitakan dia menerima Nasdem. Apa pula urusannya ini ya, dunia militer dengan politik. Menerima PKS ya, Nasdem Surya Paloh datang tentunya, dan PKS bahkan Ketua Dewan Suro Sohibul Iman datang ya, dan tidak diberitakan ya, saya dapat bocoran PDIP tentu saja tanpa Bu Mega ya. Yang terjadi kan bahkan Prabowo jadi presiden pun datang kok ke Teku Umar. Jadi apa yang saya mau sampaikan, itu pasti tugas khusus dari Presiden Prabowo kepada Syafri Samsudin. Nah, kalau kaitannya dengan majulkan Gibran, ya berarti sudah ada 4 partai itu. Ya, pertama tentu Gerindra, yang kedua Nasdem, yang ketiga PKS, yang keempat adalah PDIP. Ya, 110 kursi paling banyak. Tapi keempat partai ini total belum cukup. Belum. Minimal 2/3 DPR atau 387 anggota DPR harus hadir. Belum ini 4 partai ini. Oleh karena itu, ini prediksi saya ya, harus tambah 2 partai lagi. Ada 4 partai sisa, 2 partai lagi menurut saya tidak diajak, sengaja tidak diajak karena akan dioposisikan. Golkar dan PAN. Nah, gitu. Saya bisa meleset ya. Ya, itu partai kalau oposisi itu
2029 nggak tahu udah nasibnya ya, amblas sebesar apa. Jadi yang diajak adalah ya Demokrat dan PKB. Nah itu total ya, PDIP 110, Gerindra 86, PKS 53, Nasdem 69, PKB 68, Demokrat 44, total 430 kursi. Udah lebih 43 kursi dari minimal 387. Cool. Goal. Ya nanti ya dari yang hadir minimal 50% harus setuju. Goal. Cool. Langsam ya. Ya diperiksa di MK, ya hanya diperiksa, itu udah pasti rapi jali ya. Orang semua udah di lobi-lobi ya. Lalu dikembalikan ke DPR, go ahead, lalu panggillah sidang MPR. Itu namanya ditambah Dewan Perwakilan Daerah 136 anggota DPD ya. Goal. Begitu. Jadi majulkan Gibran ya, langsam. Nggak usah pakai demo-demo. Tekanan massa gono gini, massa aksi enggak lah ya. Jadi yang lebih penting adalah Presiden Prabowo didukung Bu Mega, Mega Pro ya 2024 yang saya prediksi sudah mulai terjalin bulan Juli tahun 2024, memimpin reformasi jilid 2 secara damai. Merdeka.